Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ahad 23 Agustus 2020 saya berada di kawasan wisata Eling Bening, Bawen, Ambarawa. Nah, menarik sekali, pemandangannya sangat indah, tebingnya sangat tinggi dan indah banget. Oke, menarik di sini. Tapi lebih menarik lagi, saat ini kita berada di maksud saya kita saat ini akan bertemu dengan orang-orang hebat. Oke. Kita akan menyapa di sini pengusaha muda dari Jawa Tengah. Oke, boleh kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Nah, boleh saya gabung? Oke ya, alhamdulillah. Boleh kenalan dulu ya. Ini dengan Mas siapa namanya? Mas Noval. Katanya pengusaha dari Bandung ya. Oke, mantap. Garmen ya. Lalu samping kita Mas muda dari? Saya Aris dari Semarang. Semarang. Oke, Mas Aris, boleh nanti kita mintain sukses story-nya sedikit ya. Karena ini kan di Jawa Tengah kan. Oke, di tengah-tengah kita ada Ustadz Rohyadi. Nah, ini yang kita sudah kenal. Oke, Ustadz, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah, beliau ini mendapat amanah sebagai Kepala Departemen Koperasi dan Kewirausahaan DPP Hidayatullah. Boleh nih, barangkali kita ikut gabung. Karena sepertinya Ustadz Rohyadi dan Mas Aris ini kayaknya mau bincang-bincang seru nih. Monggo, kami nguping aja nih ya, nguping aja ya Mas, Mas Indra ya. Tafadhol. Ya, ini Mas Haris, kita ini kan sama-sama santri di Hidayatullah ini, yang memang Allah takdirkan kita bersama-sama ada di dunia bagaimana ekonomi umat atau kader-kader Hidayatullah dan lembaga ini bisa tumbuh, berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi langsung kepada gerakan dakwah kita bersama organisasi di organisasi kita di DPP Hidayatullah, terutama di departemen yang saya pimpin, Pengurusan Administrasi. Kami mencoba mendorong kawan-kawan ini kembaliannya ya, kader Hidayatullah untuk bisa tumbuh menjadi wirausaha baik yang sudah berjalan seperti antum ini, juga rekan-rekan yang mungkin kita bisa saling memberikan motivasi, memberikan pengalaman, atau bahkan bisa bersinergi untuk menggerakkan ya bersama-sama. Nah, saya ini punya kepentingan seperti itu. Nah, saya tahu antum di Semarang ini dan teman-teman di Semarang juga di Jawa Tengah, antum sudah melakukan kegiatan usaha berjalan cukup lama dan sekarang sudah memiliki usaha bergerak di bidang herbal ya, pengadaan barang, obat-obatan, herbal lain, dan sekarang sudah punya 3 cabang ya, dengan 17 karyawan ya. Nah, alhamdulillah ini antum sudah Allah berikan kebaikan ya. Dan bagaimana kebaikan-kebaikan ini bisa antum tularkan. Nah, sekarang saya ingin masuk bagaimana histori ya, suka dukanya antum merintis usaha ini, sehingga ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan ya, sahabat-sahabat. Ya, awal mulanya saya merintis usaha ini berarti di Semarang khususnya, itu di tahun 2010 akhir. Kemudian ya seperti halnya biasanya pengusaha awal, resikonya biasanya di kendalanya di modal sama pemasaran. Waktu itu saya berusaha memasarkan produk ini hanya sekedar
konvensional saja. Jadi kita nyales dari toko satu ke toko yang lain dengan bawa barang kita tawarkan. Ya resiko ditolak ada dengan segala alasannya. Kemudian tapi saya tidak patah arang karena saya pikir ini usaha bisa membesarkan saya minimalnya dan bisa insya Allah bisa memberi kemanfaat untuk umat. Akhirnya ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu produk saya diterima, kemudian saya juga bisa bersinergi lama bermitra dengan agen-agen itu sudah dari awal sampai sekarang banyak yang masih bermitra. Kemudian kalau untuk masalah di permodalan saya lebih cenderung mengandalkan link dan kepercayaan bersama teman-teman. Jadi banyak saya dibantu dari teman-teman produsen. Tidak kubang ya? Enggak, alhamdulillah saya dari mulai awal merintis usaha dari nyales yang dari perakan sampai ya sekarang mungkin omset sudah angka M. Ya, alhamdulillah saya tidak pakai uang sepeser pun dari pihak bank. Sekarang omset setiap bulannya berapa sekarang Mas? Kalau waktu awal-awal pandemi itu saya mencatatkan rekor sampai 3 M ya sebulannya. Tapi kalau di rata-rata ya 1 sampai 2 lah. Jadi kalau di angka rata-rata awal pandemi ya Masya Allah saya termasuk orang yang kena berkah dari ya? COVID ini ternyata. Karena rupanya COVID ini dengan jualan seperti herbal ini malah orang membutuhkan ya, mencari untuk imun ya. Iya betul. Nah alhamdulillah Mas Aris, ini sangat bersyukur sekali saya bisa ketemu antum. Kita berharap saya datang ke Cirebon ke Semarang ini harapannya juga ingin diskusi dengan kawan-kawan, kedua ingin menyampaikan bahwa kita ini ingin mengajak kawan-kawan bersama-sama untuk memajukan ekonomi kader-kader kita ya. Betul. Karena kita juga ingin ambil bagian ya, ambil peran bagaimana bisa memberikan penguatan juga kepada gerakan dakwah Hidayatullah ya. Nah kita kemarin kita udah bincang-bincang kan bahwa antum yang sudah berjalan ini bisa membuat satu sinergi ya, kegiatan usaha dengan teman-teman di Jawa Tengah ini, ya kan. Terus mungkin antum bisa mendampingin sehingga ada suatu usaha baru by management Aris, by management Aris dengan pola ekonomi berbasis halaqah. Ini sangat saya akhir-akhir ini mensyukuri ada beberapa piloting project ekonomi berbasis halaqah tumbuh ya kan. Nah ini saya juga ingin ada di Semarang ya kan. Ekonomi berbasis halaqah itu kan satu kita bisa membantu kawan-kawan kita di sekitaran kita yang memang tidak sebaik antum di dalam ekonominya gitu ya kan. Tetapi kita bisa rangkul bersama-sama bisnis dengan bersama-sama iuran ya, sokongan kalau bahasa transaksi syariahnya musyarakah ya. Branding kita namanya ekonomi berbasis halaqah. Nah ini alhamdulillah ini kita bisa insya Allah kita bisa rancang bersama-sama ya kan? Apa rencana itu yang kemarin itu kita belum Mas apa namanya minyak telon biru ya? Minyak telon ya. Aromaterapi ya. Mungkin kasih gambaran sedikit sehingga ini bisa memancing kawan-kawan juga. Iya. Ini sangat menarik Ustadz menurut saya sendiri dan ini menjadi doa saya mungkin ya dari setiap perjalanan saya berpikir bagaimana usaha saya bisa saya bawa ke jamaah terutama ke Hidayatullah ini kemudian bisa berkembang bareng kitanya. Jadinya kemanfaatannya bukan cuma di ruang lingkup yang kecil saya, keluarga atau dengan tim keluarga karyawan saya, tapi tidak. Saya ingin punya cita-cita
produk ini atau kemanfaatan ini bisa dinikmati bareng-bareng secara nasional. Nah, gambaran saya kemarin, saya punya sedikit wacana di awal adalah ayo saya kawan-kawan patungan dengan musyarakah itu sistem, kemudian kita buatkan satu produk. Buat satu produk itu dulu saja, satu produk dulu, dan pasarnya sudah jelas karena saya sudah punya pasar di jaringan saya. Ini produk ini dibutuhkan. Nanti awal utama pasar kita itu dengan yang sudah ada, dengan link saya, yang kedepannya untuk membesarkan ya dengan kebutuhan warga kita, anak-anak kita, wali murid Hidayatullah sendiri, atau memang ke pasar umum. Jadi nanti ini bisa kita sudah setidaknya sudah ada pasar yang sudah siap untuk menerima dan kita bisa masih berkembang. Baik, kita kelihatannya udah ada mengerucut nih. Kita di Semarang bertekad akan membuat usaha ekonomi basis kelapa, ya kan? Kita akan kawal bersama kader-kader kita ya. Nanti kita akan setting lagi dan antum bisa membuatkan semacam oret-oretan atau bisnis plan, perencanaan kebutuhan modalnya seperti apa, berapa, prospek market ya, prospek market atau captive market atau serapan pasarnya ya, kan? Terus variabel masalah ya, variabel biaya, variabel masalah yang perlu antum sampaikan juga di situ ya kan. Yang kedua, harapan atau prospektus ke depan ini kemungkinan bisa nggak berkembang sehingga kita bisa tularkan kepada kader-kader kita di daerah lain, ya kan? Seperti itu ya. Kita harapannya bisa menularkan kebaikan ekonomi atau usaha kita ini ke daerah lain juga, supaya bisa dirasakan banyak manfaat dan banyak kader yang kita bisa. Dan berharapnya tentunya keberkahan ya Ustadz. Iya, ya, betul Ustadz. Ya, oke Ustadz. Jadi nanti insya Allah saya ada beberapa kerjasama dengan pabrik herbal. Dari situ nanti saya akan minta harga HPP-nya, harga pokok produksi. Kemudian nanti sampai kemasan, istilahnya kita sampai siap jual di angka berapa. Nanti saya akan kirimkan konsep dan oret-oretannya ke antum. Baik Mas Haris, ini ada mungkin kita closing ya, cukup bincang-bincang kita ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin Ustaz. Nah, terakhir saya ingin ada kata-kata kalimat closing dari antum, apa harapan dari Mas Haris, kader muda nih biasa, kader muda nih sekarang kita, harapannya Mas Haris seperti apa? Ya, saya sangat mendukung dan saya berharap kader-kader Hidayatullah yang terutama masih muda-muda ini, kebetulan saya sendiri usia sekarang 31 tahun ya, jadi mulai usaha di umur 20 tahun itu saya sudah mulai merintis usaha. Saya berharap teman-teman yang masih muda, ayo kita berwira swasta, berwira usaha. Dari wirausaha ini ketika kita sukses, insya Allah kita bisa berbuat lebih untuk umat. Kita sokong dakwah ini dengan kekuatan ekonomi kita sendiri. Kita bisa mandiri secara ekonomi, kita bisa bermanfaat lebih kepada umat. Itu yang menjadi harapan besar saya, Ustaz. Terima kasih sekali bincang-bincang ini, insya Allah bermanfaat dan sangat asli ini. View-nya sangat natural, indah, ya kan? Saya juga pertama kali ke sini. Jangan kapok ke sini Ustaz ya. Iya, insya Allah nggak kapok pasti kan. Boleh ajak keluarga, monggo. Saya siap jadi sopir pribadinya. Masya Allah. Coba mungkin terakhir saya memberikan satu closing juga ya. Semoga harapan kita ini, dan saya juga ingin kader-kader yang memang memiliki kemampuan secara individu ini dan sudah berjalan, dan saya yakin kawan-kawan ini juga ingin juga
ambil bagian secara langsung untuk perjuangan ya dakwah ini, sehingga kita buatkan pola ya, polanya seperti tadi. Kita buat ini, kita bisa merekrut, bisa bersinergi, dan mudah-mudahan ini bisa berkembang, bisa tumbuh ya. Amin. Terima kasih Mas Haris Ya, sama-sama Ustaz. atas informasinya dan berbagi-baginya dengan kita ini. Saya mohon maaf ini pada kawan-kawan ini udah dari tadi ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian bincang-bincang atau obrolan santai kita bersama pengusaha muda dari Jawa Tengah, Mas Aris. Ini pengusaha herbal, bahkan sudah masuk ke dalam konveksi ya Mas ya, busana sampai sepatu wanita dan macam-macam plan-plan yang akan beliau buat. Tadi beliau juga siap sharing ilmunya, siap berbagi pengalamannya, bahkan siap bermitra. Terima kasih kepada Saudara Yadi, mewakili DPP Hidayatullah dalam bidang kewirausahaan dan koperasi. Mas Indra, terima kasih sudah menemani. Insya Allah nanti juga kita akan ada wawancara khusus dan live. Terima kasih. Semoga bincang-bincang kita pagi ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.